Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran Allah Ta'ala wa salawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita di padang mahsyar menjelang hari penghitungan atau penimbangan dosa dengan kebaikan, amal buruk dengan amal baik, kita diberi syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kaya itu bukan kaya harta, tetapi dia kaya akan selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang berbahagia di musala Nurul Ilmi Moga Kota Selatan. Pada malam hari ini merupakan malam yang ke-6. Jadi puasa kita sudah 5 hari. Tahun ini kita puasa serentak. Takut mungkin dengan Jokowi. Tanya kita nanti. Namun alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah. Kita masih dapat berkumpul bersama-sama. Tahun yang dulu atau Ramadan dulu kita di stop lockdown, stop di luar, stop di dalam, sehingga orang sembahyang tak boleh di musola kan, tak boleh keramaian. Tapi ada positifnya, kita dapat BLT. Tengok, tengok, benar. Pasti tunggu. Baik, bisa sampai kepada pemerintah yang motong. Kenapa ditotong? Kuat. Tanya aja, kenapa ditotong? Kuat. Tanya apa? Nah, lanjut. Kita dah lama-lama menjelang selesai kita ganti. Dia sudah menunjukkan jam 8 lewat 4 menit. Pada malam hari ini saya sendiri yang memberikan catatan rohani. Saya hanya sharing terbagi. Barangkali sudah disampaikan oleh yang terdahulunya, oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Kita masih melanjut tentang puasa Ramadan. Judul saya ambil diketik dari sebuah buku yang bernama Profesi Intelijensi yang dikarang oleh Hamdani Bahkan Al-Zaki, di mana di dalam buku itu menerangkan untuk kita bersama sebagai acuan di dalam Ramadan atau puasa Ramadan, yang mana ibadah puasa itu sebagai penyehatan jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah puasa sebagai penyehatan jiwa, bisa sehat jiwa. Kita lihat dahulu
puasa. Puasa itu adalah bahasa Indonesianya yang umum kita ketahui. Di dalam bahasa Arab, puasa itu ada namanya soma. Soma, so pakai tangkai alif tangkai. Soma itu artinya menahan. Menahan, berarti menahan itu nggak ada yang tertahan. Ada dalam bahasa Arab puasa itu diartikan dengan yasumu, mengekang, terkekang orang dalam bahasa itu. Ada dalam bahasa Arab artinya saum, diam, dan ada artinya siama, berhenti. Maka ada bahasa yang sudah pasti kita dengar saat sekarang ini, setiap ada acara awak isoma dari jam 12 sampai jam 2 isoma. Padahal isoma itu diambil dari bahasa Arab yasumu, berhenti. Jadi isoma istirahat, sholat, makan, dan terhenti dari suatu pekerjaan. Nah, jadi puasa yang awak lakukan itu mengekang, menahan, diam, berhenti. Dari apa? Supaya ibadah puasa awak itu sebagai penyehatan jiwa awak, kita mengekang kasadwala, mulai dari yang merusak rohani, baik yang merusak secara rohani tadi nggak nampak jiwa awak, baik yang merusak secara jasania, nampak. Jadi rohani dan jasmania, jasmani bukan jasmania. Nah, artinya selama awak berpuasa 5 hari ke petang, Bapak Ibu, awak jangan sekali-kali namimah atau menggibah. Ayat itu ayat Al-Quran tidak bisa dibantah lagi. Wala tajassasu, ayat mengatakan jangan kamu menyebut atau menyebut-nyebut orang lain, kejelekan orang lain. Menyambi orang itu kan ini nggak dulu disabuinya, baik perbuatannya yang jelek, baik perbuatannya yang baik, disabui belakangnya, itu namanya menyambui orang. Apa lain yang disabui itu indah melakukan dua dari dosa. Dosa menyambutnya cie, dosa memfitnah cie loh. Orang yang memfitnah semuanya memakan bangkai manusia yang sudah mati. Apakah kamu merasa jijik? Kata Allah. Pakai Al-Quran. Sama itu kalau memfitnah. Nah, itu awak lakukan selama bulan puasa. Awak pengen mau sehat jiwa awak. Awak melakukan ibadah yang menjadi kawannya lain. Nah, bagaimana? Kalau seandainya puasa itu nyagi di Allah KKM-nya, apa itu? KKM batas ketuntasan minimal di sekolah ada KKM tuh. Kalau udah mencapai KKM anak gua, dia dipanggil dia sampai itu. Jadi soal dia, jadi berupa portofolio atau jadi ulangan yang ujian yang kemarin saya ulang tadi sampai batas KKM. Jadi bisa deh, ganti lagi, jadi bisa deh, kami jalan tanah haji KKM 72 ya. Tapi kalau seandainya Allah bagi bate 80 KKM awak, sementara awak menyapi orang, sebab penyakit manusia sampai saat ini UB-nya tidak ada loh, tapi bukan dokter loh, penyakit menyapi orang. Tidak amu dokter lagi resep loh. Bentar Pak, itu lagi kamanannya lah, bentar. Nah, ada dia, itu ada ya. Jadi, ada tadi di masa bagaimana itu? Menyapu-nyapu orang. Baik, astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang tak puasa untuk menyabi orang,
Karena puasa yang lakukan itu untuk Allah. Allah sendiri yang membalas. Berarti Allah dia yang menakutkan, yang tahu pada puasa itu. Tak bisa menilai itu. Memang dia mati kan. Punya dan kilonya berpukul beragam. Jadi mati betul bawa atau gitu. Jadi Allah yang tahu, Allah sendiri yang membalas. Sudah. Tadi datang tanya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana puasa itu bisa menyehatkan? Ada triknya Bapak Ibu. Ini sudah dilakukan oleh yang tua-tua. Saya juga ada sering yang apa yang mendapat penyakit rematik, bukan rematik, megalindo, stroke, asam urat, kaki, lumpuh, pembuluhnya resiko kering. Nah, itu tak lain tak bukan adalah pola makan. Penyakit, semua penyakit sapi dan penyakit ini sumbernya dari lambung. Kenapa demikian? Manusia ini lebih kejam dan lebih rakus daripada hewan. Kata saya, kambing hanya tenang, kambing makan hadiah. Sayurnya sehat, tak pernah masuk ke kita. Pernah saja. Manusia kecuali tonggak listrik nak makan loh, selebihnya lepas loh. Tapi dah, bikin ayam. Tapi dah tahu banyak. Kalau ada di pasar lah. Laya dua piti mungkin bagi satu orang, pun dua. Kan di rumah. Nah, begitu. Nah, di bulan puasa supaya sehat dari lambung, jangan sekali-kali berbuka dengan es. Maaf, orang yang menjual es, saya tidak menyalahkan es. Mohon maaf cakap. Jangan berbuka dengan es. Medis membuktikan orang yang berpuasa mulutnya bau parfum tingkat dunia. Kalau seandainya mengampui napasnya untuk kawannya bisa bintang 7 atau bintang 6. Kenapa demikian? Lambung saat kosong itu mengeluarkan dinding lambung itu mengeluarkan menipis lemak-lemak yang ada di lambung itu dikeluarkan hawa, dikeluarkan terus, dibersihkan. Sisa-sisa yang 11 bulan yang lalu. Nah, 1 bulan di Ramadan itu yang membersihkan. Seandainya di waktu lambung mengeluarkan hawa yang mantap tadi, itu panas, tingkat suhunya tinggi. Dipentasikan tingkat suhunya sama dengan membakar besi dengan derajat yang tinggi. Besi hitam bisa merah nantinya pas dikeluar, disiram jahi menggalaga. Amal itu lambung kalau disiram dengan es menggalaga lambung itu. Kalau seandainya lambung itu punya mulut berbicara tak tolongnya. Begitu lambung orang. Nah, kalau seandainya tidak dinamua doyan juga makan es, setelah isi paling yang lain, tajam setelah itu. Nah, tipnya yang paling luar biasa, yang pernah juga saya katakan, saya pernah di kampung, kayaknya tidak terasa. Dan masih banyak yang lain-lain yang mempraktekkan asam urat dan segala macam ya. Kurma atau Bapak Ibu? Kurma, tahu nggak? Konsumsi itu ahli kurma. Kurma seperti itu. Ambil kurma 3 buah. Kalau 3 buah mikirnya 3 buah ini ganjil. Harus ganjil. Kurma itu 3, 5 atau 7. Ya kan? Nah, masukkan ke gale kurma 3 tadi. Siram dengan air panas setengah jam sebelum berbuka. Siram jadi panas. Kalau ada madu dulu, bukan madu rasa. Madu keje video atau madu kampung itu jangan pokoknya dulu. Ada madu itu madu keje apa? Kasih 1 sendok sendok makan. Rendam sama yang tadi. Kacau. Nanti dan buka minum semuanya. Tapi kalau minumnya pas ini 3 baca niat. Yang pertama seperti 10, jadi tiap aja langsung itu
lidahnya menyambut, tengoknya manis. Yang manis itu tidak boleh ditelan dan habis, nanti tinggal sampahnya. Habis manis sampah dibuang jadinya. Satu dagu tahan, satu dagu tahan, tiga dagu tahan, tegak. Nah, boleh dilakukan. Jadi ada keseimbangan kelancaran pada lambung. Tadi ada rasa panas, panas sama panas masuk dalam, dia menyeimbangkan sebab tubuh membutuhkan suhu 37 derajat. Kalau seandainya yang masuk dalam tubuh itu di bawah 30 derajat suhu itu dipanaskan oleh yang dipankreas, dipanaskan baru diopor suhu tubuh. Oleh sebab itu orang yang suka makan es, pankreasnya capek usaha, capek akan bakarannya yang sasa mau dari memanaskan air es tadi dia untuk bedakan suhu tubuh. Sebab panas itu membutuhkan cairan darah. Bisa ya Bapak Ibu buktikan. Ambil batu es, ambil susu, dua. Di dalam segi kimia itu perlawanan. Nah, itu yang menyumbang menyumbang darah. Ada jantung koroner, macam-macam segala macam. Olah baki, macam. Itu pola makan awak tidak sesuai. Oleh sebab itu, puasa adalah sebagai penyehatan jiwa awak. Dengan pola makan, atur, membersihkan. Kayak sampaikan tadi. Kalau tidak saya Pak, coba. Tapi kalau ada rumah yang paling efektif, air angin minum kedua. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Gitu ukur dulu. Setelah itu ada nampak pola, makan tiga teh. Tak usah banyak. Atau nampak air atau air teh ada, tak air teh dulu dong, air panas dulu. Sebab air teh itu memiliki pita yang juga tidak sehat pada lambung, pada rasa kosong, tidak sehat. Kalau tidak percaya, nanti kita buktikan. Ada kita yang tidak sesuai dengan lambung kita, apalagi lambung kita yang ada yang sedikit. Kalau yang kepal, oke lah, yang kepal itu sudah siaran. Yang kepal tidak selamanya. Imun tubuh itu tidak selamanya. Sebab itu gini juga ada suntik vaksin gini apa itu imun tubuh. Saya kita dulu kalau buat istilah harus pakai vaksin. Kalau tidak ada dapat kita vaksin. Semuanya akan dipermasalahkan. Kan hebat karena pemerintah, apa itu pemerintah. Kalau pegawai pemerintah, ini berarti ini lanjut. Batai. Ini orangnya udah ham. Kalau tak lagi. Nah, lanjut. Kalau banyak minum apa tuh? Banyak minum atau kalau dia maka. Nah, setelah tadi minum tadi, lalu gitu ya. Setelah minum air tadi, atau yang ada yang berarti kurma tadi kan, yang tidak setengah gelas, atau minum teh, atau tidak ada teh, tidak ada cola yang lain. Nah, ini yang teh. Kalau tidak ada langsung nasi, belum boleh dikasih nasi. Nah, ini yang kesalahan fatal jadi. Pas aku minum air dua kali, langsung ambil nasi. Dibalik masing baru, pasti tambah baru itu langsung digas, itu mengamuk semua. Itu sih. Nah, dia awak dapat suruh, itu membuat awak pola hidup awak dengan capek mati. Yang membuat capek mati itu awak sendiri. Tetapi mati itu adalah ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Sesungguhnya yang itu pasti mati sama kok. Dulu nafsi dari kata maut, dan mati. Namun kalau atur pola hidup, ini terjaga dengan keseimbangan awak. Nah, setelah itu kalau ukur tadi, baru salat maghrib. Setengah jam setelah itu baru awak isi nasi dengan kebutuhan utama nasi yang tinggal. Ini nasi tidak boleh banyak-banyak dong. Sekitar 4 pilihan. Batik setelah pilihan. Ambil nasi sebagai pilihan, ada sayurnya, ada apa sikit-sikit. Nah, banyak. Enggak nasi sama bubur juga. Pertama itu anda akan anak dia bilang. Kalau mulai itu jadul lah duluan itu kalau.
Nah, itulah yang pola di awak selama itu yang awak abaikan. Seolah-olah lama sadolah apai sama lama asuh kaya itu sado. Padahal itu penyakit untuk awak. Kalau tidak percaya itu cuba lah. Kalau tidak percaya cuba bisa kan digari. Baik kan kadang adalah kalau tidak ingat lagi di rumah. Tidak sampai ke masalah. Maka sampai kaki lah balik, cimatul balik, bakok balik cimatunya. Pangkreasnya lalita maka rajo tak bisa nyolah deh sehingga berefek kepada matonya tak bisa buka yang kalau ada sampai terlalu kelelahan. Sehingga bisa tak bisa pangkreasnya berfungsi, terjadilah penumpukan gula diabetes. Itulah penyebabnya. Kalau tidak percaya apa itu tanyakan diabetes. Saya bukan orang diabetes. Tapi itulah awal dasarnya. Sebab semua kesehatan pola hidup sudah diatur di dalam Al-Quran maupun hadis. Cuman tergantung bagaimana pola. Saya juga mencoba, dulu saya sebagai tenaga mencoba. Pagi hanya makan ical, malam makan nasinya, kalau dikadai sebesar. Bapaknya sebanyak-banyak kena sima. Bahasanya amin tak. Itu dia tuh matur lalu nontonnya. Jadi balik hari itu apa tuh? Mau baik kalau kembali ini. Rumah lalu. Titik ni dia dah balik dua. Dia pas ambil tak kalau ambil dua. Macam lo. Bukan sih tak tapi lo. Dia muda. Pagi yang tak kalau dia. Pernah aku buat. Efeknya apa? Dapat penyakit. Rasain. Memang setiap perbuatan yang awak lakukan itu teruntuk untuk awak. Sama itu, kalau ada awak menyakiti orang, pasti orang bisa menyakiti awak. Jadi itu pun, kalau awak tidak menjaga tubuh awak dengan keseimbangan makanan, pasti awak dapat penyakit. Itu dipastikan. Ditunggu waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan membacakan ayat itu yang panjang. Yang jelas ibadah puasa itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum. Garis bawah ini. Kutiba di situ kata dasarnya kataba. Jangan tertulis, lagi tulis ketentuan itu. Apa di situ yang ditulis? Perintah puasa itu Allah diatur sebelumnya. Pada sebelum umat Nabi Muhammad puasa itu ada, cuman cari beda. Pada umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad jatuhnya pada bulan Ramadan. Nah, di situ diperintahkan alladzina amanu. Alladzina amanu itu ada terbagi 3 golongan. Pertama, puasanya umum atau awal. Kedua, puasanya khusus. Yang ketiga, puasanya khusus bil khusus. Puasa umum hanya puasa mengharapkan surga dan terhindar dari neraka. Itu maksudnya. Kalau puasa khusus, di samping mengharapkan surga dan terhindar dari neraka, dia sudah ada ketaatan dalam dirinya, rasa takut kepada Allah. Kalau puasa khusus, bil khusus, di samping terjaga dari neraka, ini masuk surga, sudah taat takut kepada Allah, dia menjalankan semua perintahnya dengan konsekuensi yang istiqamah. Nah, itu tingkatannya. Terserah, mau ketiga-tiga jadi hijau, mau tidak jadi hijau. Dan jadi awak awak harus laku juga tiga-tiga. Dan kata dulu, dan dua. Sama dengan main mobilan, mobilan, mencen. Itu kelompok orang Yahudi menghancurkan generasi orang tua. Asik dari tua. Iya. Kalau tidak hati-hati zaman kini yang HP ini bukan hancur generasi orang. Ini awak dihancurkan dengan COVID-19 awaknya. Tapi awak positifnya hanya GBT. Tapi kalau mau kerja nampaknya dia lah. Kacamata, kacamata. Kacamata lo aja kumpul naik, yang kedua. Jadi kerja. Jadi kerja. Maka kacamata, kacamata. Alat mesti saya mau ya.
Cuma tuh apa? Gara-gara apa? Gara-gara mobil engine. Main dulu. Ada kejadian sayang karena ada yang banyak apinya bangga. Itu menghancurkan generasi. Tetapi yang ini dari seluruh wajib pakai sekolah. Kalau tidak pakai HP kan dia balik dulu. Hampir-hampir hari yang menang tu HP. Ini kalau pelajar ngasih HP, HP Pak, ya hasil. Mana siapa ni? Ini bilang awalnya dari seluruh dia kira pakai internetnya. Jadi apa? Sana, namun orang tua kunci utama baca membaca anak dan kok dapat yang atas nama Facebook hapus pada aplikasi yang dia di bawah umur. Facebook tidak ada rahasia di antara kita. Jangan si asing menjadi ya taibah dimulai pikiran dari kamu ya tak? Kalau anak di bawah umur pakai Facebook itu akan selesai itu. Coba kalau tak tanya buktikan kalau tak percaya. Awasi kalau ada anak awak dia kunci pintu dalam kamarnya asyik main HP itu fitnah. Anak di bawah umur menjelang balik tingkat vulgaritasnya sangat tinggi. Ini ingin tahu satu rumah. Itu yang merusak generasi orang saat ini. Cukup bisa dapat perhatikan anak-anak yang pakai HP. Kalau baru hapus lah Facebook, dia pakai itu. Kalau yang pakai WA aja dulu suara pelajaran. Kalau yang lewat dari tadi atau level SMA kelas itu mau kuliah itu lah bisa dia. Cuma diatur polanya. Dijago, dinunggu. Dia di P yang harus kasih dalam P. Kalau kita sudah mati kepada banyak. Dan akhir catatan. Pada saat ini, Ramadan tahun ini merupakan berkah untuk Allah. Mudah-mudahan apa yang terjadi dibuang, dibersihkan, dan kita terhindar. Karena ada rasa waspada dalam jiwa. Ketahuilah, penyakit yang didatangkan oleh Allah itu adalah musibah peringatan bagi kita. Bagaimana kita bisa menyikapi yang ada penyakit itu kembali kepada Allah dengan aturan-aturan Allah. Yang ada kemungkaran di samping orang, saling menjatuh. Kemungkaran itu banyak terjadi itu makanya dibuat penyakit. Orang berkumpul para ulama ICN melanggar protokol kesehatan. Sementara pejabat tinggi yang membuat aturan tidak ada disinggung-singgung. Tapi kalau kita yang menyinggung, takut kita nanti digolong begitu. Malam tidur awak di kamar, pas awak tidur di masker. Ustaz, masker mana? Tadi buat apa masker? Masa awak ambil masker di dalam. Kita dalam ulang Indonesia, kita belajar. Ini mau ada dia. Kita itu ada dua orang, maka boleh. Pas orang nanti baru kironya, tapi gantinya ada ulang mulai lantau. Iya, tapi kalau lantau itu dia lulus uji. Aduh, itu lantau lah sembarangan. Aduh di tes bloknya, di tes bloknya, mungkin aja mau nyaki ya, tapi dia sehat lah. Kalau sakit itu bilang aja dong. Kita itu harus tengok. Mungkin apa sakit, hanya berserah kepada Allah. Jangan sombong. Setiap kita berserah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Setiap perbuatan tanamkan Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Apapun yang kita buat, kita ini masih rese. Pakai itu. Saya kalau biasa, boleh kita tiduran. Perbuatan di luar yang tujuannya baik. Mau menunjukkan mampu, kayaknya di situ nggak boleh. Itu untuk kebaikan. Itu yang akan sampaikan. Maaf, ada tanggal. Kesimpulannya adalah puasa sebagai penyehatan jiwa. Pertama, jaga pola makan. Jaga pola makan
Kedua, perbanyak makanan rohani. Makanan rohani itu membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan bersedekah atau berinfak. Itu adalah makanan rohani. Dan jangan lupa silaturahmi, silaturahim yang renggang pada bulan Syahrai di bulan Ramadan itu satuan dari dia. Mudah-mudahan kita sehat, jiwa kita lahir dan batin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.